Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya perwakilan dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi kami dengan judul Masa Bayi, Mata Kuliah Perkembangan Peserta Didik dengan dosen pengampu Bapak Chandres Abadi, MPD Kons. Baiklah, sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 7 yaitu Nadia Priscilia NPM 5021062 dan saya sendiri Sakila Oktaviani NPM 5021196. Materi yang pertama yaitu A. Pengertian masa bayi. Masa bayi adalah masa dasar periode kehidupan yang sesungguhnya, karena pada saat ini banyak pola perilaku, sikap, dan emosi yang terbentuk, yang dimulai dari 2 minggu pertama hingga 2 tahun selanjutnya. Ciri-ciri penting yang membedakan masa bayi dengan periode sebelum dan sesudahnya yaitu yang pertama, masa bayi adalah masa dasar yang sesungguhnya. Masa bayi adalah masa terjadinya tumbuh kembang yang berjalan pesat. Masa bayi adalah masa berkurangnya ketergantungan. Masa bayi adalah masa meningkatnya individualitas. Masa bayi adalah permulaan sosialisasi. Masa bayi adalah permulaan penggolongan jenis kelamin. Dan masa bayi adalah masa berbahaya. Selanjutnya yaitu B. Arti tangis bayi ditinjau dari 3 sudut pandang. Yang pertama, bayi lapar. Biasanya diawali dengan sikap diam yang kemudian disusul dengan tangisan yang mengeras dan lebih beritme. Yang kedua, tangisan marah. Ciri-cirinya yaitu sama seperti ciri-ciri sebelumnya. Yang ketiga, tangisan sakit. Biasanya secara tiba-tiba dan bervolume besar, berlangsung lama diikuti diam yang berlangsung lama serta terengah-engah. Menurut beberapa ahli, tangis pertama bayi memiliki arti tertentu. Yang pertama menurut Immanuel Kant, yaitu sebagai proses rohani manusia terhadap belenggu kepanca inderaan yang akan dideritanya. Jiwa manusia mempunyai nilai yang jauh lebih luhur daripada materi. Jiwa menentang proses yang membawanya ke dalam hidup yang tunduk pada materi dan tubuh. Yang kedua, menurut Sigmund Freud, sebagai ekspresi keinginan untuk kembali ke dalam kandungan yang tenang, aman, halus, lembut, dan hangat. Kelahiran sangat mengejutkan, bayi merasa takut dan kemudian menangis. Yang ketiga, menurut Sis Heither, yaitu sebagai tanda bahwa dia mempunyai kesadaran sebagai satu reaksi spontan yang disebabkan oleh dorongan dari dalam batin. Dari segi biologis, pertanda berfungsinya paru-paru dan organ yang lain dengan tanda adanya kehidupan. Yang selanjutnya, C. Perkembangan fisik pada masa bayi. Perkembangan fisik pada masa bayi berjalan dengan kompleks atau saling berhubungan, dan dapat secara jelas diamati. Fisik pada bayi yang berkembang adalah proporsi, tulang, otot, lemak, bangun tubuh, gigi, susunan saraf, dan organ perasa. Selanjutnya yaitu D. Fungsi psikologis. Secara psikologis, pada masa bayi terjadi pembentukan pola-pola fundamentalis dan kebiasaan mengenali wajah orang-orang yang berarti bagi dirinya. Pada masa ini, dasar pembinaan untuk pola makan, tidur, dan buang air harus terbentuk. Kebiasaan tidur. Pada masa bayi, individu akan memiliki waktu tidur lebih banyak dibanding ketika ia sudah beranjak besar. Menurut Sade, mengungkapkan umumnya, bayi baru lahir membutuhkan waktu tidur sekitar 18 jam. Jam tidur tersebut tentunya bervariasi dari satu bayi dan bayi lainnya. Kebiasaan makan. Sejak kelahiran hingga usia 4 atau 5 bulan, semua pola makan adalah dalam bentuk mengisap dan menelan. Saat bayi baru lahir sampai berusia 6 bulan, bayi hanya diberi ASI atau air susu ibu saja, tanpa makanan atau minuman lainnya. ASI harus tetap diberikan sampai bayi berusia 2 tahun. Asupan gizi yang dimakan ibu menyusui perlu beraneka ragam dan lebih banyak, karena akan digunakan untuk kesehatan ibu dan produksi ASI. Setelah berusia 6 bulan, bayi diberi MPASI atau makanan pendamping ASI dalam bentuk lumat, mulai bubur susu sampai bubur tim lunak. Kebiasaan buang air. Bayi biasanya akan buang air kecil dalam 5-6 kali per hari dan buang air besar 3-4 kali per hari. Dalam hal buang air besar, kebiasaan pengendalian terbentuk pada akhir masa bayi, meskipun sekali-kali dapat juga terjadi penyimpangan, khususnya ketika bayi lelah, sakit, atau secara emosional sangat senang. Sebaliknya, pengendalian buang air kecil belum sempurna pada akhir masa bayi. E. Perkembangan bahasa. Ada 3 bentuk prabahasa yang normal muncul dalam perkembangan bahasa bayi, yaitu menangis, mengoceh, dan isyarat.
Hal-hal tersebut digunakan bayi sebagai pengganti bahasa, karena bayi memperoleh bahasa dari meniru, maka bayi perlu memperoleh contoh yang baik dari bahasa yang didapatnya. William Stern dan Clara Stern dalam Abu Ahmadi 1977 dalam Die Kindersprache, bahasa kanak-kanak, mengungkapkan sebagai berikut. 1. Masa permulaan atau stadium purwoko, yaitu usia 6-12 bulan. Yang kedua, masa pertama, stadium kalimat satu kata, yaitu usia 12-16 bulan. Yang ketiga, masa kedua, stadium nama atau usia 16-24 bulan. Selanjutnya yaitu F. Perkembangan emosi. Pola emosi pada bayi meliputi kemarahan, ketakutan, rasa ingin tahu, kegembiraan, dan afeksi. Emosi berubah sesuai dengan perkembangan usia bayi. Beberapa bayi lebih banyak mengalami emosi yang menyenangkan atau tidak menyenangkan tergantung pada kondisi fisik dan lingkungannya. Emosi berkembang melalui beberapa hal, di antaranya yaitu kematangan dan belajar. Baiklah, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah kita sama-sama mohon ampun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.